Selamat siang pendengar sahabat setia Askara. Bersama saya Miss Cici di segmen TikTok Edukasi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini. Ini merupakan podcast perdana dari kami. Gigi anak yang sehat adalah investasi masa depan. Tapi faktanya karies atau gigi berlubang merupakan sebuah masalah nomor satu di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali, yaitu Dr. Gigi Firda Malika, yang akan kupas tuntas penyebab, pencegahan, dan juga perawatan karies pada anak. Mulai dari kapan kita harus pertama kali pergi ke dokter gigi, sampai tips sikat gigi yang benar untuk anak. Oke. Selamat siang, Dok. Selamat Dr. siang. Firda. Iya. Nah, selamat datang di Askara. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya, Dok ya. Gimana kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah baik. Nah, langsung aja ya, Dok ya. Nah, saya ini kan seorang mama juga punya anak 1,5 tahun. Nah, saya tuh masih bingung, Dok. Kapan sih pertama kali untuk saya atau mama-mama di rumah begitu ya untuk memeriksakan anak pertama kali nih ke dokter gigi seperti itu. Oke. Biasanya memang ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Biasanya kalau pertama kali anak dibawa ke dokter gigi itu biasanya baru tumbuh gigi pertama, gigi susu pertama itu sekitar umur 6 bulanan gitu. Paling telatnya ya bisa 1 tahun, sekitar anak umur 1 tahun kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan evaluasi pertumbuhan giginya anak tersebut. Kemudian selain itu untuk edukasi nantinya kepada orang tua ataupun pendamping yang nantinya gimana sih nanti perawatannya gigi anak tersebut. Selain itu untuk membiasakan ke dokter gigi. Biasanya kan soalnya anak-anak itu suka nggak suka takut gitu. Jadi kita pelan-pelan kalau udah biasa kan enak nih. Kalau misalnya nanti butuh suatu treatment ke dokter gigi, jadi nggak takut anaknya gitu. Oke. Berarti mulai dari gigi pertama tumbuh, biasanya 6 bulan sampai 1,5 tahun tuh bisa ya? Iya, Untuk pertama kali ya? Dengan durasi biasanya 6 bulan sekali. Oh, berarti kita sering cek 6 bulan sekali begitu, nggih? Iya. Biasanya anak kecil kan tidak luput dari ini ya, makan makanan yang manis gitu ya, kayak permen, gula, coklat, bahkan banyak suplemen vitamin gitu ya, multivitamin itu yang seperti gummy itu kan ada rasa manisnya. Nah, apa saja sih makanan yang baik atau buruk untuk kesehatan gigi anak nih, Dok? Sebenarnya untuk makanan yang baik itu memang makanan yang dia dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan kan, apalagi anak-anak kan masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan ya misalnya buah-buahan, sayuran, daging-dagingan kayak gitu. Tapi memang tidak mungkiri bahwasanya anak itu pasti suka yang makanan manis biskuit kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah makan makanan yang kayak gitu. Yang penting harus diperhatikan frekuensi sama durasi ngasih makanannya gitu. Jadi durasinya itu gimana? Durasinya itu harus nggak lebih dari 15 menit. Jadi kan ketika makanan manis atau lengket itu terlalu lama di dalam rongga mulut, takutnya itu menjadi suatu bahan atau tenaga buat bakteri untuk berkembang di rongga mulut gitu. Jadinya semakin minim durasinya juga nggak bakalan jadi makan untuk bakteri gitu. Terus frekuensinya yang nggak boleh terlalu sering kayak gitu untuk diberikan makanan yang terlalu manis ataupun lengket seperti itu. Walaupun nggak manis atau nggak lengket tapi ngandung tepung atau pati karbohidrat itu juga bisa kan, karena dia kalau dipecah kan akhirnya menjadi gula. Gula itu yang jadi makanan buat bakterinya. Oke. Jadi sebagai seorang mama juga Miss, jadi perlu memang dibatasi ya, dokter ya, untuk mengkonsumsi ini ya makanan manis gitu ya untuk anak. Nah, biasanya anak-anak itu kan mungkin giginya kurang tepat sehingga gigi anak tuh mudah untuk berlubang gitu ya, Dok ya? Iya, benar. Nah, bagaimana sih, Dok, cara mencegah gigi anak itu tidak berlubang begitu? Sebenarnya
Untuk pencegahan itu bisa dari 3 poin. Yang pertama yaitu dari rutin oral care, yaitu perawatan sehari-hari rongga mulutnya, yaitu dengan apa? Yaitu dengan menggosok gigi, dengan rajin 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Itu waktunya yang tepat itu. Kemudian menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi fluoride penting banget untuk dia melakukan remineralisasi pada gigi-gigi yang mungkin udah ada istilahnya ada kerusakan kayak gitu. Kemudian selain itu flossing itu juga penting, apalagi kondisi gigi anak-anak yang rapat-rapat kedudukannya ya, posisinya itu rapat. Jadi biasanya sisa makanan kan nyelip tuh di situ. Jadi flossing itu juga perlu. Kemudian udah habitnya udah bagus, bersihkan rongga mulutnya. Yang kedua yaitu tentang makanan atau dietnya. Yang udah dibahas tadi, dietnya ya dibatasi untuk makan makanan yang terlalu manis atau lengket kayak gitu. Terus mungkin masih belum bisa lepas dari botol sebelum tidur, tidur sambil ngedot gitu. Kalau bisa ya udah dibiasakan minum di gelas, terus habis itu sebelum tidur gosok gigi dulu gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir memang harus sering dilakukan cek ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis anak untuk melihat nih butuh imunisasi gigi atau enggak. Jadi gigi itu juga ada imunisasinya. Saya baru tahu informasi baru. Jadi imunisasi gigi itu tujuannya ya memperkuat gigi susu atau gigi sulung itu untuk dia tetap kuat terhindar dari berlubang kayak gitu. Karena memang gigi susu itu kan beda sama gigi dewasa ya. Dia kecil, lapisannya tipis. Jadi kalau udah ada lubang sedikit biasanya memang cepat untuk berkembang ke yang lebih besar gitu lubangnya. Jadi rutinnya ya minimal 6 bulan sekali itu buat dicek. Nanti. Untuk imunisasi gigi itu ya, itu biasanya dimulai dari anak usia berapa? Biasanya mulai dari tumbuh gigi pertama itu. Jadi gigi yang mulai tumbuh itu dilakukan pelapisan, diberi lapisan untuk penguatan gigi agar tidak mudah keropos atau lubang kayak gitu. Oke, baik. Ini informasi yang sangat bagus ya, karena saya pertama kali dengar juga. Lalu tadi kan dokter bilang ya bahwa DOT itu kan mempengaruhi ya. Iya. Nah, itu apakah DOT juga itu mempengaruhi struktur gigi? Iya. Sebenarnya kayak DOT ataupun empeng gitu ya. Itu kan pasti kan dia kalau digunakan secara terus-menerus dia akan menekan langit-langit, istilahnya mukosa ataupun jaringan lunak ataupun langit-langit. Itu pasti otomatis dia akan merubah struktur gigi. Biasanya rahangnya itu lebih sempit karena dia ada tekanan itu tadi. Terus kalau rahangnya lebih sempit, otomatis giginya biasanya berjejal atau berantakan yang depan, bisa juga lebih maju seperti itu. Oke. Lalu ini ya dok, boleh diminum dulu? Oke. Kita ngobrol santai, monggo silakan sambil diminum, enggak apa-apa. Terus ini dok, untuk sebenarnya karies tuh apa sih? Apa sama dengan gigi berlubang? Ya memang sebenarnya karies itu bahasa medis di kita ya, maksudnya bahasa kedokteran giginya. Sebenarnya ya nanti akan menyebabkan gigi berlubang itu, gigi berlubang. Jadi awalnya karies itu karena aktivitas bakteri dalam rongga mulut yang menimbulkan suatu kavitas atau lubang, ya itu disebut karies. Okay. Lalu bagaimana sih dok ciri? Karena saya sebagai orang tua juga khawatir gitu ya mengenai gigi anak saya juga. Mungkin mama-mama di rumah juga mengkhawatirkan yang sama seperti itu, karena kan gigi anak itu mudah sekali ya untuk karies atau berlubang itu ya. Bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua, mam atau miss mungkin di Askara ya menanggapi mengetahui ciri dari karies itu dok? Oke, dari gigi. Karies ya. Karies. Sebenarnya biasanya tanda awal. Jadi kan ada tanda awal nih karies berbentuk itu adanya white spot atau lesi putih gitu. Biasanya mulai ada bercak-bercak putih di beberapa gigi anak gitu. Nah itu kalau udah biasanya kan
Diketahuinya itu kalau anak-anak kan masih butuh ini ya pengawasan untuk menggosok gigi karena kan nggak mungkin gosok gigi sendiri Iya. pasti kan kurang bersih jadi butuh pengawasan itu sekalian cek nih oh kok mulai ada lesi putih gitu biasanya tandanya awalnya itu gitu biasanya itu belum ada lubangnya kalau lesi putih cuman memang kadang kalau semakin dibiarkan dia nanti lunak terus lama kelamaan ada lubang kalau dibiarkan lagi ya tambah parah lagi lubangnya lebih besar gitu itu tanda awalnya seperti itu untuk mencegahnya ya eh, agar tidak meluas yaitu nanti dibawa ke dokter Ke dokter. Nggih. Kalau misalnya nih dok, jadi anak saya 1,5 tahun itu sudah mulai muncul agak kuning, bukan putih ya dok, oh agak iya kuning itu. Saya sikat itu tidak hilang, gitu. Saya jadi khawatir begitu. Itu kenapa ya dok ya? ya bisa jadi awal mulanya itu lesi karies itu bisa jadi nggak hanya white spot tapi juga warna kekuningan itu Begitu ya. biasanya beda sama karang gigi. Kalau karang gigi itu bisa dibersihkan, cuman kalau misalnya yang karies itu biasanya dari dalam kayak gitu lesinya. Jadi permukaan giginya itu rata-rata aja, cuman kok ada ya itu kekuningan kalau nggak warna keputihan kayak Oh, gitu. begitu ya. Untuk penanganan nih dok, misalnya sudah terlanjur begitu, apa gimana caranya untuk menangani? Untuk pasti nanti awalnya ya diperiksakan dulu ke dokter gigi atau enggak ke dokter gigi spesialis anak gitu ya. Nanti antara dilihat dievaluasi untuk kariesnya seberapa. Nah, nanti itu nanti treatmentnya tergantung itu apakah masih bisa dihentikan dengan menggunakan biasanya tooth mouse itu bisa atau harus dibersihkan pakai bur. Jadi di kavitasnya itu pakai alat dibersihkan pakai alat terus dilakukan penambalan atau yang seperti itu atau bahkan untuk parahnya banget kalau misalnya lubangnya itu sudah kena sampai saraf giginya itu harus dilakukan perawatan saluran akar sekarang dilakukan penambalan jadi memang Stepnya banyak ya? tergantung tergantung lesinya itu tadi lesi kariesnya seberapa gitu jadi semakin minim langsung ditangani ya penanganannya nggak lama cuman kalau misalnya semakin complicated ya perawatannya juga semakin complicated gitu jadi tergantung ini ya dok asesmennya ya. Terus dok misalnya nih gigi yang sudah terlanjur karies begitu ya untuk tumbuh gigi baru itu harus menunggu apa ya terlepas semua giginya atau bagaimana? Kalau misalnya gigi karies ya misalnya udah habis nih biasanya sampai keropos gitu ya biasanya sampai hitam-hitam atau hitam gitu itu kalau bisa ditunggu sampai nanti gigi penggantinya itu mulai tumbuh mulai muncullah istilahnya gitu selama dia nggak menimbulkan keluhan ataupun menyebabkan kayak bengkak yang terlalu parah atau infeksi yang terlalu parah dan nggak perlu dicabut Mas Ian jadi nunggu gigi penggantinya dulu karena gigi susu ini juga jalan pedoman nih buat gigi penggantinya untuk tumbuh di daerah situ. Nah takutnya kalau dicabut dia nggak ada jalannya pedomannya gitu. Cuman kalau misalnya udah terlalu parah dan perlu dicabut gitu, jadi harus dilakukan namanya space maintainer. Pemasangan space maintainer itu apa? Jadi space yang dicabut gigi susunya tadi dipertahankan sampai gigi penggantinya itu tumbuh gitu. Takutnya nanti kalau space-nya nggak ada dia nggak bisa tumbuh, kondisinya nanti berantakan atau malah nggak tumbuh sama sekali. Gitu. Wah, jadi banyak ya dok. Banyak. Ya. Terus dok gimana sih caranya kami selaku orang tua mam gitu ya di rumah itu membersihkan gigi yang efektif untuk anak kita seperti itu gimana cara langkahnya gimana? Langkahnya ya tadi pemilihan dari sikat giginya otomatis kalau udah ada giginya pasti pilih sikatnya yang berbulunya halus yang dia itu dapat mengangkat pelak dan sisa-sisa makanan di giginya itu kemudian yang kedua penggunaan pasta gigi yang mengandung fluoride itu tadi ya mengandung fluoride kemudian yang ketiga ini sebenarnya
yang susah nih, konsisten. Nah, itu ya. Konsisten ya. Konsisten ini yang susah, apalagi kadang anak-anak itu susah ya. Bagi malam itu sebenarnya penting karena kan nanti ditinggal tidur nih lama. Bagi takutnya nanti kalau ada sisa makanan di situ malah bikin tenaga nih buat bakteri untuk menyebabkan gigi rusak gitu. Terus itu tadi kalau udah dilakukan frekuensinya 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan itu minimal 30 menit setelah sarapan. Jadi nggak boleh langsung gosok gigi, harus nunggu dulu. Kemudian malam sebelum tidur. Untuk membersihkannya bagaimana? Membersihkannya biasanya seluruh permukaan gigi itu harus kesikat gitu. Jadi harus bersih satu-satu gitu. Jadi biasanya butuh minimal 2 menit gitu. Dalam menggosoknya gitu ya? Minimal 2 menit gitu. Terus habis itu jangan terlalu kesusu banget. Kesusu, yang penting sikat gigi. Minimal 2 menit itu tadi. Terus kalau udah dibersihkan semua, ya udah kumurnya itu pun nggak boleh berkali-kali, harus 1 kali aja. Karena kan kita butuh fluoride yang ada di pasta gigi itu tadi buat melapisi seluruh permukaan gigi. Ya kalau dikumur terlalu banyak ya efeknya cuma membersihkan aja, untuk fluoride-nya ya hilang gitu. Nah dok, misalnya nih kita terlalu rajin dalam menggosok gigi gitu ya, 1 hari bisa 5 kali, 6 kali gitu, berpengaruh juga nggak sih dok? Berpengaruh mungkin kalau bersih ya bersih sih mungkin, cuman kalau fluoride-nya terlalu banyak mungkin juga nggak baik sebenarnya. Fluoride-nya nanti malah bikin giginya itu biasanya lunak atau fluorosis kayak itu. Tapi biasanya itu karena kebanyakan fluoride gitu. Mungkin kalau misalnya setelah makan mau gosok gigi ya mungkin nggak terlalu banyak pasta giginya yang dipakai gitu ya, setengah biji sebiji jagung gitu ya? Ya polong atau jagung gitu, terus setengahnya gitu, pokoknya nggak terlalu banyak. Ya. Terus nih dok, kan biasanya anak kecil tuh sering menghisap jari gitu ya, terus menggigit-gigit kuku sampai apa ya, kerompeng gitu, rusak gitu ya, rusak kan kukunya. Itu gimana dok cara mengatasi mama-mama di rumah nih kalau misalnya punya anak yang suka gigit-gigit kuku, menghisap-hisap jari gitu, ada nggak efek sampingnya buat gigi anak? Sebenarnya kalau efek sampingnya pasti menghisap jari itu kan sama kayak menghisap jempol ya, menyebabkan perubahan pada struktur gigi apalagi rang atas gitu. Kemudian kalau kuku itu pasti takutnya nanti kan ada kerusakan di giginya juga bisa jadi gitu. Untuk menanggulanginya gimana? Sebenarnya kita harus cari tahu dulu nih penyebab anak kok suka hisap jari atau gigit kuku itu kenapa gitu. Biasanya kan mungkin karena ketakutan atau stres mungkin bisa jadi. Nah itu kalau kondisi kayak gitu harus dialihkan stresnya, misalnya mungkin ya sensorik yang lainnya kayak menggambar atau permainan sensori lainnya kayak gitu, itu bisa. Terus kalau misalnya istilahnya penyebab utamanya itu apa dulu nanti diatasi gitu. Baru nanti pelan-pelan dikurangi, dikasih tahu pelan-pelan. Jadi tergantung orang tuanya bagaimana caranya mengatasi gitu ya. Dok. Wah, terima kasih Dr. Firda Malika atas ilmu dan tips yang sangat bermanfaat hari ini. Jadi kesimpulannya untuk mom and dad di rumah ya, ada 3 kunci gigi anak sehat. Yang pertama, teratur sikat gigi 2 kali sehari, teratur kontrol atau check up ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, dan teratur kurangi makanan yang manis dan lengket. Seperti
seperti itu. Semoga obrolan kita bisa jadi bekal untuk menjaga senyum si kecil tetap sehat dan juga ceria. Jangan lupa follow akun Dr. Gigi Vita Opica dan juga KBTK Askara untuk info kesehatan lainnya. Saya Miss Cici dan juga Dr. Firda pamit undur diri. See you next video. Bye.